Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Ilham untuk memimpin kita di dalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita belajar dari Terima kasih Ilham. Baik. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Baik Ilham. Hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua Pak. Lengkap berarti ya. Oke, baik, kita akan lanjut untuk belajar kombinasi. Baik, terima kasih Ilham sudah memimpin kita di dalam depan. Dalam kita belajar kombinasi, tentu ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Silakan Miki untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menemukan rumus kombinasi R, unsur dan unsur dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan makna kombinasi R, unsur dan unsur melalui diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah dari kombinasi tersebut dengan benar. Oke, baik. Terima kasih Miki. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang baik, kita akan langsung saja. Sebelum kita belajar tentang kombinasi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa definisi dari kombinasi? Ada yang menjawab? Apa definisi dari kombinasi? Saya Pak. Ya, silakan. Definisi dari kombinasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh lingkungan di dalam lingkungan tertentu. Oke, baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Saya Pak. Silakan Lila. Menurut pendapat saya, komutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Ya, baik, terima kasih. Dari kedua pendapat tadi, sebetulnya sama saja pada intinya, yaitu suatu cara untuk menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan. Itu definisi dari permutasi. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Masih ingat dengan rumus permutasi? Apa rumusnya yang gitu? Untuk rumusnya itu N I R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Oke. Ya, benar ya? Jadi cara bacanya bukan NPR ya, jadi cara membacanya ya tapi secara ini benar ya, rumusnya benar tetapi membaca lambangnya itu salah. Jadi ini cara membacanya adalah permutasi n unsur dari n unsur sama dengan n faktorial dibagi n kurang n faktorial. Coba ulangi lagi cara membacanya. Permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N kurang N faktorial. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Jadi di sini keterangannya P itu adalah permutasi dan N kurang 1 atau banyaknya kejadian yang ada, dan R itu adalah kejadian yang diambil atau dipilih. Jadi misalnya dari 5 adalah N, kemudian kita pilih itu adalah misalnya kita pilih dari 5 berarti 3, maka 3 itu adalah kejadian yang diambil atau dipilih. Nah,
Jangan lupa. Oke, selanjutnya Bapak ada soal. Siapa yang ingin menjawab? Yang mana? Ya, bentar. Tadi sudah ingat ya rumusnya untuk konvertasi. Nah sekarang Bapak ada satu soal untuk mengingat kembali. Tadi kita sudah mengingat definisinya, kemudian rumusnya. Kemudian kita akan mencoba bekerja kembali dengan konvertasi. Silakan. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Jawaban lain? Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan dulu. Ya. Jadi jawabannya adalah 60 susunan dengan menggunakan rumus konvertasi. Baik. Bapak anggap kalian sudah mengerti tentang konvertasi ya. Kita akan lanjut. Sebelumnya mengapa Bapak memulai materi eliminasi ini dengan permutasi? Karena nanti akan ada kaitannya antara permutasi dengan kombinasi. Ya, jadi akan ada hubungan di antara mereka. Oke, kita akan masuk dalam kombinasi. Sebelum kita masuk di sini, Bapak mau bertanya, pernahkah kalian memilih beberapa orang secara acak untuk membentuk suatu grup? Pernah? Di mana? Di kelas. Di kelas dalam kelompok untuk mata pelajaran tertentu. Ada lagi? Di organisasi. Oke. Ada lagi? Di ekskul pramuka. Oke. Selanjutnya, pernahkah kalian membeli beberapa ekor ikan?
dalam sebuah sekolah? Gimana? Bukan, oke, ada lagi. Saudara Pak. Dengan saudara boleh, ada lagi. Mungkin saudaranya menjualkan mobil ya, oke. Ada lagi? Sayur. Tukang sayur, oke. Tukang sayur tapi jual ikan seperti itu ya. Ya, dua contoh ini akan membawa kalian untuk belajar kombinasi. Jadi kalian menjadi orang secara acak. Jadi di sini ada buatnya dari saya juga secara acak. Juga untuk kalian yang memilih untuk membeli beberapa ekor dari ikan. Sebetulnya juga membeli dengan membeli ikan. Nah, dua contoh ini adalah contoh kombinasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, kalau ini adalah contoh dari kombinasi, maka apa definisinya? Dan juga apa dan bagaimana cara menemukan rumusnya? Nah, sebelum kita menemukan rumusnya, kita menemukan. Nah ini, sebelum kita menemukan rumusnya, di sini Bapak akan menyampaikan kepada kalian bahwa untuk cara menulis rumus kombinasi itu tidaklah berbeda dengan permutasi, itu sama saja, hanya diganti lambangnya saja. Kalau dia permutasi di sini huruf P, kalau yang kombinasi itu huruf C, hanya mengganti huruf P menjadi huruf C. Hanya itu saja untuk rumus kombinasi ini sama saja dengan permutasi, tetapi huruf P diganti dengan huruf C. Oke, seperti itu. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan kira-kira apa definisinya dan bagaimana cara menemukan rumusnya. Nanti anak-anak sekalian akan Bapak berikan KPD untuk kalian bisa menemukan definisi dan juga rumus dari kombinasi. Jadi nanti kalian akan bekerja sesuai dengan apa yang telah ada di KPD. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Oke, baik. Bapak akan bagikan KPD ini dan silakan kalian kerjakan KPD ini dalam waktu 30 menit. Jadi Bapak punya kesempatan untuk kalian berdiskusi selama 30 menit. Dan setelah 30 menit kita akan mempresentasikan jawaban dari kalian atau hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Kami presentasikan ke depan dan saya akan berikan KPD ini. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Saatnya kita presentasi. Sudah berdiskusi dan silakan untuk kelompok Gila untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan.
Silakan. Nah, di sini kita disuruh menentukan rumus untuk kombinasi. Sebelumnya kita akan diarahkan untuk metode batok di samping. Jadi untuk nomor kami menurut saya yaitu permutasi unsur dari unsur itu sama dengan kombinasi unsur dari unsur dikali unsur. Nah, untuk rumus kombinasinya itu kombinasi unsur dari unsur sama dengan permutasi unsur dari unsur dibagi faktorial sehingga diperoleh kombinasi unsur dari unsur itu sama dengan faktorial dari faktorial dibagi faktorial sehingga diperoleh untuk rumus kombinasi unsur dari unsur itu sama dengan faktorial dibagi faktorial dikali faktorial. Jadi rumus kombinasinya adalah kombinasi unsur dari unsur faktorial dibagi dikurangkan faktorial dikali faktorial. Oke, baik. Terima kasih mungkin dari kelompok lain setuju dengan pendapat ini. Selanjutnya, silakan. Baik. Soal selanjutnya di sini kelompok kami diminta untuk mencari apakah hubungan antara permutasi dan kombinasi. Lalu yang kedua, apakah pada kombinasi itu tidak diperhatikan? Diminta untuk menjelaskan. Baik, jawaban kami adalah yang pertama, hubungannya adalah kombinasi unsur dan unsur dapat diperoleh dari permutasi dengan mengabaikan perbedaan urutan sehingga kombinasi adalah bagian dari permutasi. Kemudian jawaban yang kedua, ya, pada kombinasi itu kan tidak diperhatikan. Jika kita lihat dari rumus kombinasi unsur dari unsur, ternyata kita dapat melihat banyak cara yang mungkin untuk memilih subset unsur dari unsur. Baik. Ada pendapat lain? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, silakan di atas. Silakan. Untuk masalahnya. Baik, di sini kami mencoba untuk mengamati masalah kemudian jawab. Baik, di sini ada dua masalah yang kami jawab. Masalah yang pertama adalah suatu potensi meja terdiri dari 8 putra dan 5 putri akan dibentuk pasangan ganda, baik itu ganda putra, ganda putri maupun ganda campuran. Tentukan banyak pasangan ganda yang bisa dibentuk. Baik, untuk jawaban kami nomor 1 itu ada diketahui N putranya sebanyak 8 orang dan N putri sebanyak 5 orang. Yang ditanyakan adalah tentukan banyak pasangan yang dapat dibentuk. Baik, pasangan yang dapat dibentuk ada salah satu yaitu ganda putra. Ganda putra ini berarti sebanyak 2 orang. Jadi C2 dari 8, maka mengikuti rumusnya 8 faktorial dibagi 8 dikurang 2 di faktorial dikali 2 faktorial. Maka memperoleh hasil kombinasi 2 dari 8, 4 dikali 7, maka hasilnya adalah 28 cara untuk yang ganda putra. Lalu untuk ganda putri ada sama juga seperti ganda putra, ganda putri sebanyak 2, jadi kombinasi 2 dari 5, maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5
Masih Bella, ada jawaban lain? Ada Pak. Ya silakan Imam. Yang tadi dijawab dengan cara satu, berarti yang selanjutnya akan dijawab dengan cara dua. Saya catat dulu. Silakan dijelaskan jawabannya. Baik, untuk cara yang kedua, dari pasangan ganda kita bisa langsung menggunakan kombinasi 2 dari 13. 13 ini adalah gabungan dari ganda putra dan emang saya juga dari putra dan putri. Maka kita bisa langsung memastikan 13 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 13 dikurangi 2 faktorial. Nah, sama dengan 13 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 11 faktorial. Maka kita bisa mendapatkan 78 juta. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, dari dua cara tadi itu sama ya sebetulnya, hanya caranya saja yang berbeda. Kalau yang pertama dihitung dulu yang ganda putranya, kemudian dihitung lagi yang ganda putrinya, kemudian yang ganda campurannya itu dihitung dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, untuk yang kedua itu langsung dijumlahkan antara putra dan putri, dijumlahkan kemudian langsung diambil 2. Jadi diambil 2 dari 13 sehingga langsung bisa dibentuk pasangannya yaitu 78 pasangan. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Lanjutkan yang masalah kedua. Baik, untuk soal masalah yang kedua, meski memiliki 7 sahabat dekat, 2 diantaranya sahabatnya itu bekerja di Manhattan. Suatu hari Christian berencana untuk mengalahkan Kathleen, namun tiket yang dia punya hanya 4, sehingga dia hanya bisa mengajak 3 sahabatnya. Jika dia mengundang sahabatnya yang bekerja itu, maka harus satu paket mereka itu. Berapa banyak variasi cara Christian mengundang sahabatnya? Baik, dari jawaban yang sudah kami dapatkan, diketahui hanya sebanyak 7 orang. Banyak tiket dibagi
3 faktorial, kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial menghasilkan 10 cara. Jadi total cara memilih kasus 1 ditambah kasus 2. Total cara pilih berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15 cara. Jadi banyaknya variasi cara kesenian umum dan sakabannya adalah sebanyak 15 cara. Ada jawaban lain? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Bella dan Yulki sudah menjelaskan tadi bagaimana cara mengurusnya, kemudian apa maknanya, kemudian sudah menyelesaikan masalah juga. Dan di sini itu yang masalah yang kedua itu adalah masalah liburan. Di liburan ada 4 tiket. Jadi Christian itu punya 7 sahabat dekat. 2 diantaranya bekerja di bank Karteng. Nah, saya punya si Christian itu cuma punya 4 tiket, sehingga bisa mengundang 3 sahabat saja. Berarti 3 sahabat sama saya berarti pas 4 tiket. Otomatis ada yang harus 3. Jadi seperti itu kurang lebih maksud dari soal itu. Kemudian kita cari berapa cara saya menggunakan. Ini Christian itu nggak saya sendiri begitu ya. Jadi berapa banyak cara si Christian itu membawa dari 15 cara. Oke, terima kasih. Dialah dan begitu. Silakan duduk. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak di sini ada kuis yang akan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Dan silakan dikerjakan dalam 10 menit ini. Kerjakan dan ditulis di atas kertas dan dikumpulkan di atas meja saja. Baik, baik. Waktunya sudah habis. Silakan mengumpulkan dan meja saja. Terima kasih, itu tadi kesimpulan kita. Kalau komunikasi memperhatikan urutan, kalau komunikasi tidak memperhatikan, tidak. Oke. Jadi pembelajaran kita sudah berakhir pada hari ini. Terima kasih buat siswa-siswi sekalian. Bagaimana perasaannya setelah belajar matematika hari ini? Luar biasa. Oke, kita dulu. Semoga kita belajar ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan biarlah untuk menuju kita sekaligus untuk perjumpaan kita pada pagi hari. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar dari Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.